Karena hakikatnya menjaga keikhlasan ini susah. Susah. Dan hal yang sifatnya nggak bisa kita nilai pada diri kita. Jadi seorang hamba ini nggak tahu dia ikhlas apa enggak tuh dia nggak tahu. Di dalam sebuah amalan kita wajib lillahi ta'ala. Okay? Orang yang nggak ikhlas adalah orang yang kepedean udah ikhlas dan nggak minta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, orang yang kagak ikhlas di antara cirinya adalah orang yang nggak pernah minta ikhlas sama Allah dan dia kepedean ikhlas, bahkan menjual keikhlasannya, menjual amalannya. Tuh. Dengan pencitraan, dengan upload dan lain-lain. Itu. Hati-hati. Minta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain meminta keikhlasan, berdoa agar dilindungi dari hal-hal yang merusak keikhlasan. Berdoa minta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari hal-hal yang memang merusak keikhlasan. Seperti riya, sum'ah yang tersembunyi seringkali dan terselubung. Yang kita pun gak menyadarinya takutnya. Oke? Sehingga akhirnya di situ kita mempersekutukan ibadah kita, mempersekutukan Allah di dalam ibadah kita. Mempersekutukan maknanya kita niatin untuk Allah tapi kita niatin juga untuk hal lain, memadu. Oke? Dari situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bik wa nahnu na'lam wa nastaghfiruk lima la na'lam. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu. Tuh di dalam niat ibadah kami maksudnya. Wa nahnu na'lam, dalam keadaan sadar. Wa nastaghfiruk, dan kami mohon ampun kepadamu mimma la na'lam, apabila itu pernah terjadi pada kami dan kami tak menyadarinya. Nah, doa ini menutup semua kemungkinan itu. Apalin doa tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, laisa 'ala nafs syai'un asyaq min al-ikhlas. Sungguh tidak ada sesuatu yang lebih berat ke atas jiwa kita daripada keikhlasan. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Dikarenakan dengan ikhlas seseorang seringkali enggak dapat keuntungan. Dengan ikhlas nih, dia enggak dapat keuntungan. Maksudnya enggak ada keuntungan duniawi dari keikhlasan. Oke? Yusuf ibn al-Husain ar-Razi berkata, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Hal yang paling berat di dunia dan paling asing di dunia ini adalah keikhlasan. Kam ajtahid fi isqat ar-riya' an qalbi. Betapa aku berjuang untuk menghilangkan keriaan dari hatiku. Wa ka'annahu yambut fihi ala launin akhar. Tapi seolah-olah keriaan kembali tumbuh di dalam hatiku dalam warna yang lain, dalam bentuk yang lain. Ya? Wa qala Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah berkata, kana min doa Mutrif Ibnu Abdullah, di antara doa yang Mutrif Ibnu Abdullah, Allahumma inni astaghfiruk mimma tubtu ilaika minhu thumma udtu fih. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari perkara-perkara yang aku telah bertaubat kepadamu darinya. Dari dosa-dosa yang aku telah bertaubat padamu darinya, tapi kemudian aku kembali mengulanginya. Wa astaghfiruk mimma ja'altuhu laka ala nafsi thumma lam uwaffi bihi lak. Tuh. Dan aku memohon kepadamu dari perkara-perkara yang harusnya aku di dalam hatiku mengikhlaskan hal tersebut untukmu, tapi aku enggak penuhi hak-hakmu full. Karena sebagian untuk yang lain. Paham enggak? Itu mencampur niat keikhlasan. Wa astaghfiruk mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhak. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari hal-hal yang aku mengaku bahwa aku menghendaki wajahmu. Fa khalata qalbi minhu ma qad alimt. Ternyata hatiku bercampur dengan hal-hal yang kau ketahuilah. Ya. Nah, kenapa ana sarankan tadi yang pertama minta keikhlasan, dua minta perlindungan dari hal-hal yang merusak keikhlasan. Karena hakikatnya menjaga keikhlasan ini susah.
Susah. Dan hal yang sifatnya nggak bisa kita nilai pada diri kita. Jadi seorang hamba ini nggak tahu dia ikhlas apa enggak tuh dia nggak tahu. Kalau seorang hamba pede keikhlasan, nah dia lagi ria itu. Enggak, wallah gue ikhlas. Ngasih 1 miliar kemarin, wallah gue ikhlas. Itu lagi ria. Orang kalau kepedean ikhlas, dia lagi ria. Susah satu, ikhlas nih susah satu. Oke, kemudian juga kita nggak bisa lihat beneran ikhlas apa enggak nih, sah apa kagak, nggak tahu. Maka andalkan doamu, mohon keikhlasan udah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dalam perjalanan terjadi hal-hal yang merusak keikhlasan, yang mencampuri keikhlasan, dilihat hal tersebut. Apakah hal-hal yang mencampuri keikhlasan tersebut juga pada dasarnya adalah hal yang mubah? Nah, seperti, maaf, kami yang berdakwah. Lillahi ta'ala, kami memohon keikhlasan pada Allah dalam hal tersebut. Oke? Tapi kemudian dari situ adalah kebutuhan-kebutuhan kami yang terpenuhi dari upah mengajar dan lain-lain. Para pengajar, para guru, demikianlah. Oke? Nah, sifatnya menafkahi istri, anak, dan lain. Kalau sifatnya mubah, tuh, insya Allah itu tidak merusak ibadahnya. Apalagi sifatnya juga adalah ibadah, bukan hanya mubah. Emang diwajibkan untukku sebagai seorang suami nafkahin istri-istri dan anak-anakku. Itu ibadah. Iya gak? Bukan hanya mubah. Maka kecampur dengan hal ini keikhlasan kita insya Allah tidak merusak keikhlasan. Tidak merusak ibadah kita. Tapi tentunya beda dengan orang yang total emang lillahi ta'ala dan gak mau mengambil sama sekali nikmat duniawi dari perjuangannya tersebut. Ya udah mungkin warisannya banyak kali. Perusahaannya udah autopilot kali dia mah. Iya gak? Tapi ketika yang mencampurinya bukan sesuatu yang sifatnya pada dasarnya kebutuhan kita. Bukan sesuatu yang sifatnya pada dasarnya ibadah juga. Awas. Yang mencampurinya adalah hal-hal yang sifatnya ria, sum'ah, tuh, pencitraan diri, kebanggaan diri, peranan, posisi di antara masyarakat, biar dikata, mata dan wajah dan lidah komentar manusia tentangnya. Itu yang diincar ya tuh. Oke? Kecampur begituan, segera langsung istighfar, kemudian a'udzubillah, kemudian minta lagi keikhlasan kepada Allah. Jangan kau berhenti dari amal salehmu hanya karena ketika kau khawatir kecampur gituan. Karena seseorang yang meninggalkan amal saleh dengan hujah takut ria, hakikatnya dia lagi ria. Ente kenapa nggak? Ente kan punya ilmu, kenapa nggak dakwah? Iya, ente mau dakwah, cuman ente takut ria. Itu lu lagi ria. Jangan kau hentikan amal salehmu yang kau lakukan karena kau takut keriaan yang akan merusaknya. Jangan. Justru pada saat itu segera perbaharui niat kita dengan kembali memohon kepada Allah, Allahumma rzuqnil ikhlas fil a'mal wal aqwal wa jannibnir riya. Gitulah. Atau dengan redaksi apapun. Atau dengan doa yang diajarkan Nabi tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira demikian udah. Kita simpulkan dan kita sederhanakan tentang perkara niat dan keikhlasan. Jadi, tuh. Jangan pernah berhenti memohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dalam doamu, dalam wiridmu, sebelum tidur atau ketika pergi keluar rumah hendak melakukan aktivitas. Mohon. Yang kedua, jangan cuma minta keikhlasan, minta dilindungi dari hal-hal yang merusak keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ya. Yang ketiga tadi, dilihat apa yang mencampuri. Apa yang mencampuri niatmu? Apakah yang mencampurinya adalah perkara-perkara yang pada dasarnya juga mubah di syariat? Atau mungkin bahkan ibadah di dalam syariat? Maka itu pada dasarnya boleh. Kalaupun itu mengurangi ganjaran orang yang ikhlas total. Beda dong. Iya gak?
Tapi awas, jadi rusak amalan ibadahmu ketika demi hal-hal yang sifatnya duniawi tersebut kau melanggar aturan-aturan main Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah itu demi mengejar nikmat duniawi yang kau kehendaki dari ibadah tersebut. Nah, itu mulai rusak total ibadahnya. Oke? Contoh kasusnya gimana, Tat? Contoh kasusnya. Seseorang tadi kita bilang dia hajiin orang badal dapat upah, boleh gak? Boleh. Dia mau haji emang. Terus diupahin. Alhamdulillah dapat. Tuh. Oke? Dengan ini dia berharap dia dapat menafkahi keluarganya. Tapi demi ini, kemudian dia melanggar aturan Allah dan Rasulnya di dalam haji. Seperti seseorang ini cuma bisa badalin 1 orang. Dia terima 2, 3 supaya yang bayar 2 dan 3 orang. Itu pahalanya rusak total. Hajinya rusak. Haji-hajinya rusak gitu. Total. Awas. Jangan melanggar aturan main Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut, di dalam ibadah yang kau lakukan tersebut. Karena itu akan merusak total pahalanya. Ya? Jangan demi kebutuhan-kebutuhan duniawi yang kau butuhkan, kemudian dengan itu kau langgar aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana cinta. Cinta kepada makhluk pada dasarnya boleh gak? Boleh. Cinta orang tua kepada anak, cinta suami pada istri, istri pada suami, dan lain-lain. Boleh gak? Boleh. Tapi karena kecintaan itu kemudian kau langgar aturan Allah dan Rasulnya, nah kecintaan itu udah mulai haram. Kadar yang haram. Tapi ketika kecintaan itu tidak melebihi kecintaan Allah dan Rasulnya, buktinya apa? Buktinya ketika istriku atau anakku melakukan hal yang dimurkai oleh Allah, aku tegur mereka, bahkan aku pukul mereka mungkin. Oke? Nah, berarti kecintaanku kepada makhluk tidak merusak kecintaanku kepada Allah, tidak melebihi kecintaanku kepada Allah. Ya, jadi dalam prosesnya jangan sampai kau lakukan perkara-perkara yang dengannya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala atau melanggar aturan main Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika yang mencampuri niat kita, ikhlas kita tadi berikutnya nih adalah keriaan. Oke? Biar dikata, biar gitu. Pencitraan, sum'ah dan lain-lain. Pada saat itu, apakah langsung batal amalan kita? Enggak langsung. Jangan istirsal. Jangan kau biarkan dirimu larut di dalam bisikan syaitan tersebut. Jangan istirsal. Jangan kau biarkan ria tersebut. Langsung meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan perbaharui niatmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi pahalamu yang tadi yang kemarin-kemarin. Gitu. Oke?